organisasi. Sebelum saya memaparkan materi manajemen organisasi, saya memperkenalkan diri. Saya Devinda Putri Pramesti dengan nomor induk mahasiswa 2140143 dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya memaparkan materi manajemen organisasi guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pengembangan Bisnis Syariah Islam. Sebelum saya menjelaskan materi tentang manajemen organisasi yang perlu dibahas di dalam manajemen organisasi, yaitu yang pertama, pengertian manajemen organisasi, yang kedua, mekanisme manajemen organisasi, yang ketiga, fungsi manajemen organisasi, dan yang keempat yaitu peran manajemen organisasi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian manajemen organisasi. Simak video selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme manajemen organisasi. Di sini ada beberapa mekanisme manajemen organisasi, yaitu yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan berarti pada manajer memikirkan kegiatan-kegiatan mereka sebelum dilaksanakan. Rencana-rencana dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi. Tujuannya adalah menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Jadi pengorganisasian ini langkah-langkah dalam mengorganisasikan atau mengkoordinasi potensi organisasi, personal atau material. Langkah ini berupa pembentukan, rancangan, dan pengembangan suatu organisasi yang akan dapat melaksanakan program secara sukses. Oleh karenanya, seorang manajer harus mempunyai kemampuan untuk mengembangkan dan kemudian memimpin tipe organisasi sesuai dengan tujuan tersebut. Yaitu yang ketiga, penyusunan personalia atau staffing. Beberapa literatur manajemen memasukkan fungsi atau langkah staffing ini sebagai bagian dari kepemimpinan atau leadership. Staffing ini adalah proses penarikan atau rekrutmen, latihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi dan posisi kepada anggota dengan memandang potensi personalia sesuai dengan standarisasi yang diciptakan di lingkungan itu sendiri. Yang keempat yaitu pengarahan atau leading. Sesudah rencana dibuat, organisasi dibentuk dan disusun personalianya. Langkah berikutnya adalah menugaskan anggota untuk bergerak mampu menuju tujuan yang telah ditentukan. Secara sederhana, pengarahan berfungsi untuk membuat atau mendapatkan para anggota melakukan apa yang diinginkan. Yang kelima yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan ini atau controlling ini adalah yang diistilahkan dengan pengendalian atau penemuan cara dan fasilitas atau alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Itu tadi mekanisme manajemen organisasi. Jangan lupa simak video selanjutnya ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi fungsi manajemen organisasi. Di sini fungsi manajemen organisasi adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang ada, dijadikan acuan oleh manajemen dalam melaksanakan kegiatan mencapai tujuannya tersebut. Di sini ada 4 fungsi dasar dari manajemen organisasi, yakni perencanaan yang pertama, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, dan yang keempat yaitu pengawasan. Agar manajemen pada organisasi ini dapat mudah mencapai tujuannya secara efektif, efisien, dan rasional melalui kegiatan orang lain itu, maka manajer organisasi dituntut mampu menjalankan fungsi-fungsi dasar manajemen di atas. Perkataan lainnya adalah keberhasilan manajer ditentukan oleh seberapa besar dia mampu menjalankan fungsi-fungsi manajemen tersebut. Pada organisasi-organisasi besar yang formal, itu tugas utamanya manajer adalah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, tentu saja untuk membedakan dengan fungsi staf atau pegawai tersebut. Pelaksanaan fungsi manajemen atau manajer memerlukan keterampilan dasar. Para ahli manajemen berpandangan paling tidak terdapat 3 keterampilan skill yaitu dimiliki oleh seorang manajer. Yang pertama yaitu technical skill, human skill, dan conceptual skill. Jadi idealnya kemampuan manajemen harus lebih tinggi dan kemampuan staf atau pegawai. Dalam menghasilkan manajer berkapasitas tinggi itu, organisasi biasanya memiliki kriteria atau persyaratan khusus untuk calon manajer tersebut. Pada tataran praktis ini, substansi manajemen sesungguhnya terletak pada pemimpin atau manajer. Manajer memiliki porsi tugas dan tanggung jawab lebih besar dibanding staf atau pegawai. Alasan ini sangat sederhana. Besarnya porsi peran manajer dan manajemen organisasi karena manajer adalah motor atau daya penggerak semua sumber-sumber daya yang digunakan atau dimanfaatkan di dalam suatu organisasi. Semboyan yang sering didengar untuk menggambarkan peran manajer dalam organisasi adalah harta daun yang jauh dalam kawasan organisasi. Manajer harus mengetahuinya. Simak materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya yaitu tentang peran manajemen organisasi. Di sini ada beberapa peran manajemen organisasi, yaitu konsepsi tentang manajemen organisasi perlu dipahami untuk menggambarkan peran yang harus dilakukan oleh seorang manajer dalam mengelola atau menggerakkan organisasi tersebut. Seorang meminjam pendapat Henny Mintzberg dalam menjelaskan peran yang harus dilakukan oleh manajer organisasi, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu menjalin hubungan antar pribadi. Dalam konteks ini ada 3 peran yang harus dimainkan oleh manajer. Yang pertama ada pemimpin simbolis, ditugaskan untuk menjalankan kewajiban rutin yang bersifat legal dan rasional. Contoh dari menjalin hubungan antar pribadi ini adalah peran ini memberikan ucapan selamat datang kepada tamu, menandatangani dokumen resmi organisasi. Yang kedua yaitu pemimpin ditugaskan untuk memotivasi, melatih, mengisi staf, dan melakukan semua aktivitas bersama karyawan. Yang ketiga yaitu penghubung, bertugas untuk memperluas jaringan, memberikan informasi, dan melakukan semua aktivitas yang melibatkan pihak eksternal. Peran yang kedua yaitu menjaring informasi.
Di dalam konteks ini ada dua peran manajer, yaitu yang pertama pemantau. Pemantau ini ditugaskan untuk mencari dan menerima informasi internal dan eksternal. Yang kedua yaitu penyebar. Penyebar ini ditugaskan untuk meneruskan informasi yang didapatkan kepada anggota atau karyawan, kepada masyarakat, atau di dalam organisasi tersebut. Peran yang ketiga yaitu mengambil keputusan. Di dalam peran mengambil keputusan ini ada 4 peran yang harus dijalankan oleh manajer dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama entrepreneur atau wira swasta yang ditugaskan untuk mencari peluang dan usaha untuk mengembangkan organisasi dengan jalan pengorganisasian strategis dan mengembangkan program baru atau kegiatan-kegiatan baru di dalam organisasi tersebut. Yang kedua yaitu distribution handler atau penyesuaian atau penyelesaian gangguan yang bertanggung jawab atau bertugas atas tindakan korektif bila organisasi menghadapi masalah atau keputusan-keputusan organisasi, serta bertanggung jawab atas alokasi sumber daya organisasi. Dan yang keempat yaitu perunding yang bertanggung jawab atau bertugas untuk mewakili organisasi melakukan perundang-undangan untuk kepentingan pengembangan organisasi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi pemaparan dari saya. Bila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.